teman-teman semuanya, pada vlog kali ini aku akan membahas sebuah buku yang cukup menarik dan juga sayang banget untuk dilewatkan. Jadi, siap-siap untuk mereview buku ini bersama aku, karena aku bakal berbagi review buku yang mungkin nanti bisa kalian jadikan sebagai acuan ataupun pertimbangan sebelum kalian membaca buku ini. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah buku yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah yang ditulis oleh Profesor Asyumardi Azra. Asyumardi Azra menguraikan beberapa teori utama tentang bagaimana Islam masuk pertama kali ke Nusantara. 3 teori utama ini ada teori dai, teori pedagang, dan juga teori sufi. Teori dai atau pendakwah merupakan sebuah teori yang disebarkan oleh para guru dan penyebar profesional atau dai yang memang memiliki misi khusus untuk menyebarkan agama Islam. Teori ini didukung oleh sumber-sumber klasik seperti hikayat Raja-Raja Pasai dan juga sejarah Melayu. Kemudian teori yang kedua ada teori pedagang, di mana Islam masuk melalui para pedagang muslim terutama dari Arab dan Persia yang berdagang di wilayah Nusantara dan juga sekaligus menyebarkan agama Islam. Banyak sarjana barat mendukung teori ini dan juga menyoroti peran perdagangan sebagai sarana utama transmisi agama. Lanjut ke teori yang ketiga, merupakan teori sufi, di mana para sufi dan juga guru pengembara memainkan peran penting dalam proses islamisasi di sini. Terutama karena mereka mampu menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi dan kepercayaan lokal sehingga lebih mudah untuk diterima masyarakat. Kemudian mungkin kalian bertanya-tanya ya, bagaimana sih hubungan awal Muslim Nusantara dan juga Timur Tengah? Nah, langsung aja kita bahas di sini. Hubungan antara Nusantara dan Timur Tengah ini sudah terjadi sebelum kedatangan Islam, terutama melalui jalur perdagangan antara Arab, Persia, dan juga dinasti Cina. Kapal-kapal Arab dan Persia yang berdagang ke Cina ini singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara sehingga terjadi interaksi ekonomi dan juga budaya. Setelah Islam masuk, hubungan berkembang menjadi lebih kompleks, meliputi dimensi keagamaan, intelektual, dan juga politik. Hubungan keagamaan ini menjadi sangat dominan sejak abad ke-17, di mana ulama-ulama Nusantara mulai menuntut ilmu dan membangun jejaring di pusat-pusat keilmuan Islam seperti Mekah dan juga Madinah. Selain hubungan keagamaan, terdapat pula hubungan politik antara kerajaan-kerajaan Muslim di Nusantara dengan kekuatan Muslim di Timur Tengah, misalnya saja hubungan dengan dinasti Utsmani. Proses islamisasi awal juga didukung oleh pembentukan komunitas Muslim melalui perkawinan antara pedagang Muslim dan tokoh wanita lokal, yang kemudian membentuk koloni Muslim dan memperkuat penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, pada abad ke-17, perkembangan jaringan ulama internasional ini berpusat di Haramain atau Mekah dan juga Madinah, yang menjadi titik sentral pertukaran ilmu dan juga gagasan keagamaan di dunia Islam termasuk dari Nusantara. Mekah dan Madinah bukan hanya tempat suci, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan intelektual yang menarik ulama dari berbagai penjuru dunia Islam. Di abad ke-17, terjadi peningkatan aktivitas intelektual dan juga interaksi antar ulama di wilayah-wilayah Islam. Ulama dari berbagai negara ini, termasuk Nusantara, membangun jaringan sosial dan keilmuan yang sangat kuat. Melalui jaringan ini, ilmu pengetahuan, ajaran Islam, dan juga ide pembaruan dapat tersebar dan dipertukarkan secara intensif. Ulama Nusantara tidak hanya menjadi penerima ilmu saja, tetapi juga aktif berkontribusi dalam jaringan ini. Mereka belajar di Haramain, kemudian membawa kembali ilmu dan gagasan baru ke Nusantara, sekaligus berpartisipasi dalam dialog intelektual yang lebih luas. Jaringan ini pastinya akan memungkinkan terjadinya perpaduan antara tradisi lokal atau little tradition dengan tradisi besar Islam atau great tradition yang berpusat di Timur Tengah dan menghasilkan pembaharuan pemikiran yang lebih relevan dengan konteks Nusantara. Interaksi antara ulama-ulama dari berbagai daerah ini memicu lahirnya pemikiran baru
yang menggabungkan tradisi lokal dengan tradisi besar Islam. Pembaruan ini menekankan pendekatan yang lebih rasional dan sistematis dalam memahami ajaran Islam, termasuk dalam bidang teologi, hukum, dan juga tasawuf. Jaringan ulama internasional menjadi wahana penting untuk menyebarkan ide-ide pembaruan. Ulama Nusantara aktif dalam jaringan ini tidak hanya menerima, tetapi juga menyumbangkan sebuah gagasan pembaruan yang kemudian tersebar ke wilayah-wilayah lain. Salah satu bentuk pembaruan yang menonjol adalah munculnya neosufisme yang mengedepankan pendekatan tasawuf yang lebih terstruktur dan juga rasional, berbeda dengan sufisme tradisional yang lebih terkesan mistis. Nah, melalui jaringan ini, pembaruan Islam tidak hanya terbatas di Timur Tengah dan juga Nusantara saja, tetapi mulai menyebar ke berbagai bagian dunia Islam dan juga memperkuat hubungan intelektual dan spiritual antara komunitas muslim secara global. Nah, di sini ada beberapa perintis gerakan pembaharuan Islam di Nusantara pada abad ke-17. Di antaranya yaitu ada Nuruddin al-Raniri, Abd al-Rauf al-Singkili, dan juga Muhammad Yusuf al-Makassori adalah beberapa ulama terkemuka yang berperan penting dalam pembaruan Islam di Nusantara. Mereka ini cukup aktif dalam jaringan ulama yang menghubungkan Nusantara dengan pusat-pusat keilmuan di Hiramain dan juga India. Para ulama ini membawa gagasan neosufisme yang menekankan ortodok, syariah, dan pendekatan tasawuf yang lebih rasional dan terstruktur. Berbeda dengan sufisme mistik yang sebelumnya dominan di wilayah Melayu Indonesia saja. Nah, sedangkan Nuruddin al-Raniri ini lebih dikenal dengan pendekatan yang lebih keras dalam menegakkan ortodoksi dan mengkritik ajaran mistik yang dianggapnya menyimpang, bahkan menggunakan pengaruh politik untuk pembaharuannya. Sementara Abd al-Rauf al-Singkili ini menekankan toleransi dan juga pendekatan yang lebih moderat. Pembaharuan Islam di Nusantara pada masa ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman ulama yang menunaikan ibadah haji dan bermukim di Timur Tengah untuk menimba ilmu. Kemudian mereka kembali lagi ke Nusantara untuk membawa ide-ide pembaharuan yang lebih sistematis. Beberapa ulama besar juga ada yang berperan aktif, di antaranya yaitu Syekh Abdurrahman Al-Palimbani dari Palembang, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Kalimantan, dan ada juga Dawud bin Abdullah Al-Fatani dari Patani, serta ulama-ulama lain dari Sulawesi dan Batavia. Mereka dikenal sebagai ahli fikih, tasawuf, tafsir yang sangat produktif. Ulama-ulama ini membangun jaringan intelektual yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara dengan pusat-pusat keilmuannya di Mekah. Mereka menuntut ilmu di Timur Tengah dan membawa kembali gagasan pembaharuannya ke tanah air. Pembaharuan yang dibawa menekankan keseimbangan antara syariat dan juga tasawuf, serta pendekatan yang lebih rasional dan juga moderat dalam memahami agama Islam. Neosufisme menjadi salah satu ciri pembaharuan, mengharmonisasikan aspek hukum dan juga spiritualitas. Pesantren-pesantren yang didirikan oleh para ulama ini menjadi pusat pendidikan Islam yang penting di Nusantara. Dan pesantren ini berperan dalam menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas dari Sumatera hingga ke Kalimantan dan juga ke Patani. Meskipun tidak selalu memiliki hubungan langsung antara guru murid dengan ulama abad ke-17, ulama abad ke-18 ini tetap meneruskan dan mengembangkan pemikiran para perintis pembaharuan seperti Al-Raniri, An-Singkili, dan juga Al-Makassori melalui karya-karya dan juga ajaran-ajaran mereka. Jadi itu dia review singkat dari aku tentang buku yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah yang ditulis oleh Profesor Asyumardi Azro. Semoga review singkat ini bisa menjadikan gambaran atau bisa kalian jadikan rekomendasi saat kalian ingin membaca buku ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.